Hai, halo Stalkers. Kembali lagi sama kita di Stalk. Apa itu? Semansa Talk Show. Nah, hari ini tuh aku sama siapa sih? Halo, aku Jose dari kelas 10-3. Dan aku Celita dari kelas 11-8. Udah gak asing lah ya sama kita sebagai host di Stalk ini. Dan hari ini tuh kita mau membahas mengenai personal branding. Pasti unik lah ya, ini tema yang jarang dibahas di sebuah podcast gitu. Dan kali ini kita ditemani oleh seorang yang hebat mengenai personal branding. Aduh. Siapa sih? Boleh perkenalan dulu? Iyalah, Bu. Ya, halo, nama saya Bu Vina. Ya, yang tadi dibilang katanya apa tadi? Ya, Ayo. itu ya yang katanya tentang personal branding itu. Nah, saya Bu Vina. Saya guru sosiologi di Semansa. Halo. Oke, halo semuanya. Perkenalkan, namaku Syifa dari kelas 10-6. Oke, Bu Vina dan Syifa. Bu Vina adalah guru sosiologi yang terkenal ya. Yang paling asik Iya, satu yang paling Semansa. asik. Wah, Iya. sudah diakui loh, Bu. Aduh, ya ampun. Sangat Ini menyukai angpaunya, sosiologi iya. nih. Mana, Bu? Iya, nanti ya. Oke. Ya, terima kasih sudah dikenal. Selamat datang Bu Alvina dan Syifa. Dan sebelumnya kita mau ngucapin makasih dulu udah mau menyempatkan waktunya buat datang ke podcast kita. Sekarang mungkin masuk aja langsung kali ya. Oke. Menurut Bu Alvina dan Syifa tuh sebenarnya apa sih personal branding itu? Bu Alvina dulu aja. Oke, ya. Bu Alvina dulu deh. Iya. Personal branding setahu saya ya ini, setahu saya dan sepengetahuan tentang keilmuan saya yaitu sosiologi ya. Personal branding itu kalau setahu saya kan seperti bagaimana kita mengada gitu ya, kayak brand itu kan merek seperti citra diri gitu. Iya. Seperti image lah ya kalau bahasa anak sekarang itu. Nah, kalau di sosiologi itu kita ada konsep yang namanya kalau kita manusia itu kita terbagi jadi yang namanya identity as becoming sama identity as being. Nah, itu teman-teman nanti mungkin kalau ada waktu bisa googling gitu. Apa sih itu sebenarnya? Itu adalah konsep dari personal branding setiap manusia. Kalau identity as being itu adalah hal-hal yang memang sudah berwujud ya, seperti bentuk wajah, kulit, terus bentuk hidung, bentuk mata dan lain sebagainya terkait dengan fisik. Sedangkan kalau identity as becoming adalah personal branding itu sendiri sebenarnya. Bagaimana identitas itu bisa kita bentuk berdasarkan sosial gitu. Teman-teman. Jadi kalau setahu saya personal branding itu sebenarnya di konsep sosiologi bagaimana kita mengada kemudian selalu menjadi di kehidupan sosial gitu. Mungkin kalau dari Siva. Kalau menurut saya sendiri sih personal branding itu seperti mempromosikan diri kita sendiri itu mengenai kayak kepribadian kita, terus tentang keunikan ciri khusus kita seperti itu. Pada forum anak sendiri juga kami diajarkan untuk membuat image yang baik terhadap seseorang supaya itu pandangan seseorang terhadap kita itu positif seperti itu. Oke, berarti pada intinya adalah personal branding itu sesuatu yang dibentuk oleh seseorang itu ya, Bu ya? Ya, betul sekali. Sesuatu yang bisa dibentuk ya. Jadi kayak menjadi ciri khasmu tuh kayak gimana gitu. Gimana orang melabeli kita seperti itu ya? Iya, betul sekali. Nah, karena label orang yang melihat kita seperti apa, itu stereotipnya seperti apa sih, Bu? Nah, kalau kita hidup di masyarakat itu kan pasti kayak masyarakat punya kayak apa ya? Asumsi tertentu gitu ya. Meskipun misal dari identity as being tadi, misal badannya itu tinggi besar gitu. Biasanya di masyarakat stereotipnya adalah anak ini tuh kayaknya pemberani nih gitu. Sedangkan kalau dari lahirnya nih, dari identity as beingnya tuh dia tuh ternyata nggak tinggi, kecil gitu ya, imut-imut gitu. Pasti stereotip dari masyarakat itu kayak, ih nih anak tuh kayaknya lucu deh, padahal dia sebenarnya hatinya sangar nih gitu. Nah, stereotyping di masyarakat itu tuh sebenarnya ya kadang-kadang bisa menguntungkan tapi juga bisa merugikan. Nah, personal branding ini tiap orang itu gunanya di situ, Mbak. Jadi kayak
misal badannya kecil tapi dia tuh bisa kok dipercaya, bisa kok dikasih tanggung jawab gitu, bisa kok jadi istilahnya jadi orang yang fisiknya itu nggak semungil itu gitu. Itu adalah proses di personal branding itu sendiri, identity as becoming itu tadi. Itu jadi PR-nya setiap orang tuh sebenarnya di situ. Betul. Kayak mau melawan stereotyping itu atau ya mau mengamini Iya. gitu. Gitu. Tapi sebenarnya tuh saya masih bingung tentang gimana ya Bu, kayak personal branding itu bagaimana orang melihat kita atau kita ingin dilihat mereka seperti itu. Jadi tak ulang menah ya ini. Jadi saya ajarin lagi. Di sosiologi itu ada teori yang namanya looking at glass self. Kamu pernah bercermin? Teman-teman ya pasti pernah bercermin. Pernah lah. Bercermin itu kan kita melihat diri kita dan melihat pantulan dari diri kita ya. Nah, teori ini bilang bahwa di kehidupan sehari-hari itu kita itu sebenarnya mengada nih diri kita nih, itu sebenarnya juga persepsi dari orang-orang di sekitar kita. Jadi kayak misal kayak orang-orang lihat saya, Bu Vina nih kayaknya orangnya ini ya suka bercanda gitu, karena saya suka cengengesan gitu. Nah, karena saya ada label itu, personal branding saya bikin sekalian aja kali ya, saya yang orangnya gitu lucu, cengengesan gitu. Tapi itu kan tergantung saya juga. Betul. Makin lama makin teman-teman nanti ini ya berproses gitu. Nanti ini kan teman-teman remaja, makin besar itu teman-teman akan memilih sendiri kayak nanti kalau saya dilabelin nih tadi stereotyping cengengesan, kerugiannya apa ya. Nah, makin di situ tuh proses personal brandingnya nanti pasti di situ. Jadi kadang-kadang makanya ada temenmu yang kayaknya kamu melabeli dia tuh orangnya nggak pernah marah. Betul. Tapi tiba saatnya kok dia marah tuh kayak kamu pasti kayak ini orang kenapa ya gitu ya. Iya, Padahal itu sebenarnya dia tuh baru proses personal branding juga gitu menurut saya. Itu sih kalau mungkin Kalau Syifa gimana? Kalau dari menurut saya sendiri, kalau stereotipe dari pandangan orang lain itu nggak pasti akurat ya, karena mereka itu hanya berasumsi saja. Tapi kalau personal branding itu bagaimana cara kita untuk mempengaruhi seseorang tentang bagaimana sih keunikan dalam diri kita, terus kayak apa yang menonjol dari kita untuk membedakan diri kita dengan orang lain, seperti itu sih. Oke. Berarti apakah personal branding ini sama seperti stereotype orang lain ke kita gitu ya? Kalau dari menurut saya sih ada kesamaannya dan juga ada perbedaannya ya. Tapi menurut saya lebih banyak perbedaannya ya, karena ya dari apa yang saya bilang tadi, kalau semisal dari stereotipe pandangan orang lain itu cuman asumsi saja, kayak sesuai dengan ciri kelompok gitu loh. Kayak misalnya kayak tadi saya orang yang badannya besar itu pasti pemberani, tapi kan belum tentu kalau orang yang badannya besar itu pemberani. Sedangkan kalau semisal kita personal branding kan kayak kita itu menunjukkan terhadap orang lain bahwa kita itu berbeda dengan yang lain dengan ciri khusus yang kita miliki gitu loh, kayak misalnya keterampilan yang kita miliki yang tidak dimiliki oleh orang lain gitu. Oke. Tapi gimana kalau personal branding itu dilebih-lebihkan? Kayak misal sebenarnya aku nih orangnya seperti ini, tapi karena dia takut diberi label yang negatif, maka dia membuat bentuk yang bahwa dirinya tuh lebih baik seperti itu. Nah, itu baik gak, Bu? Gini, setiap orang itu ya sebenarnya punya dua sisi ya. Iya. Sisi Iya. di depan semua orang sama punya ruang diri sendiri gitu ya. Ya konsepnya punya di depan panggung sama belakang panggung. Nah, yang dimaksud Jelita tadi kayak maksudnya kalau setiap orang itu bilang saya seperti ini terus harus gimana ya gitu kan. Ya itu tergantung kamu. Nah, ini anak-anak teman-teman ini yang masih remaja, jangan pernah tuh kalau misal kamu di stereotyping sama orang, dikasih label nih sama orang, kok kamu merasa nggak nyaman, ya silahkan buktikan, lawan itu gitu loh. Misal kayak Jelita nih, ini kayaknya Jelita nih orangnya ini ya Waduh. apa ya, contoh ya contoh kayaknya Jelita ini orangnya cengengesan ya, sama kayak saya kan cengengesan cengengesan nih kayaknya nggak bisa marah gitu. Tiba saatnya orang-orang tuh jadi semena-mena sama kamu gitu ya Jel. Nah, di kamu sendiri kan kayak sebenarnya aku tuh nggak suka tahu kalau digituin gitu. Pada akhirnya tuh lama-kelamaan kamu punya
apa ya, respon dari itu kan. Lama-kelamaan juga kadang-kadang belakang panggungnya seseorang itu akan kebawa ke depan. Iya. Jadi nggak selalu yang di depan panggung itu sok-sok tuh apa ya bahasa Indonesianya. Kadang-kadang itu akan selalu itu terus. Jadi depan panggung orang itu pasti akan berubah-ubah. Makanya ada konsep yang namanya tumbuh dan berkembang kan, ya manusia ya itu. Proses mendewasa yaitu kadang karena orang-orang itu di depan panggung juga pengen menunjukkan keasliannya. Tuh lihat aja yang selebgram atau public figure kan. Ya kan lama-lama kan juga mereka pasti punya belakang panggungku juga pengen tak tonjolin loh gitu kan. Betul. Yang pasti juga jaga image ya. Iya, Kayak misal politisi itu kan gimana ya biar caranya saya image-nya bagus di mata masyarakat, ya udah bagi-bagi ini sambil di video seperti itu. Oke. Tapi kan kita nggak pernah tahu nih kapan dia merasa bahwa kayaknya aku nggak sedermawan itu deh gitu kan. Iya. Dan itu kan proses ya. Iya, Gitu. Oke. Kalau Syifa tuh sebenarnya aku penasaran sih. Kamu masih kelas 10 tapi kamu udah masuk ke forum anak. Nah, gimana caranya membangun personal branding buat kamu sendiri sebagai dirimu Syifa gitu? Jadi saya itu membangun personal branding dalam forum anak itu saya dari kelas 6 SD. Itu tuh saya mulai dari forum anak kelurahan. Jadi waktu itu saya kayak diajak sama tetangga buat join forum anak kelurahan itu kayak untuk mengurusi tentang memperjuangkan hak-hak anak. Jadi tuh kegiatannya tuh berbaur sama anak-anak kecil kayak gitu. Terus sering juga berkunjung ke panti buat kayak bagi-bagi. Nah, terus seiring berjalannya waktu itu ada rekrutmen forum anak Kota Surakarta. Nah, waktu itu saya mendaftar dan kebetulan saya diterima tuh di forum anak Surakarta. Dan bagaimana saya membangun personal branding saya supaya keterima di forum anak itu ya karena saya memiliki percaya diri lah, karena saya punya pengalaman dalam di forum anak kelurahan ya, jadi ada modal lah buat masuk ke forum anak Surakarta sendiri. Nah terus di forum anak Kota Surakarta sendiri kan juga sudah ada sejak tahun 2014 ya, jadi mungkin forum anak Surakarta sendiri juga sudah dikenal dengan banyak orang sih, seperti itu. Apakah dengan kamu ikut ke forum anak itu kamu jadi kayak merubah personal brandingmu gitu? Jujur sangat iya sih, karena di forum anak kayak banyak banget pelajaran yang bisa diambil, kayak yang dari awalnya saya tuh malu-malu buat ngomong di depan umum, jadi kayak ya bisa lah untuk public speaking di depan orang lain. Dan juga di forum anak sendiri juga sering diajarkan tentang buat mengisi materi pada kegiatan-kegiatan seperti itu. Biasanya ada juga kayak hari anak nasional seperti itu, biasanya forum anak jadi panitianya. Nah jadi dari situ saya belajar buat personal brandingnya tuh kayak jadi tuh ternyata ikut forum anak itu tuh menjadi agen perubahan nih buat anak-anak di Kota Surakarta, supaya di Kota Surakarta itu menjadi kota yang benar-benar layak anak, seperti itu. Keren sih. Keren. Tapi ada gak sih personal branding yang emang kamu buat untuk dirimu sendiri supaya kamu itu apa ya, bisa dibilang diterima di forum anak itu? Kalau dari saya sendiri sih personal branding yang saya buat supaya meyakinkan dari pihak dinas ya, supaya menerima saya di forum anak Surakarta ya, karena saya punya pengalaman dan saya punya ambisi yang kuat buat join ke forum anak Surakarta, dan saya siap buat menjadi agent of change untuk anak-anak di Kota Surakarta. Wah, gitu. Keren. Patut ditiru. Tapi sebenarnya aku juga masih penasaran dengan ini Bu, personal branding di Instagram. Jujur itu kan kayak booming ya, personal branding di Instagram itu sebenarnya gimana sih Bu? Menurut Bu Vina, dari pandangan Bu Vina tuh gimana? Waduh. Sebenarnya Instagram itu sama seperti kita sehari-hari kok, ya kan? Kita tuh dulu pas awal-awal Instagram tuh benar-benar kayak media, mungkin di tahun 2015-an ya. Ya Itu, kira-kira. teman-teman kelas berapa ya itu ya? Kayaknya masih SD ya. Iya. Itu awal Instagram ada itu kayak nggak ada filterannya, nggak ada close friend-nya, bener-bener platform yang dia tuh kayak ya udah untuk unggah gambar. Waktu itu captionnya juga caption yang sehari-hari gitu loh masih. Tapi kemudian lama-kelamaan ada fenomena yang namanya terkenal, orang terkenal lewat dulu tuh sebelum Instagram tuh ada Snapgram.
Oh iya. Snapgram ya. Ya, tahu kan, Snapgram masih tahu ya. Nah, kemudian fenomena itu merubah cara orang menggunakan Instagram. Instagram juga berubah juga nih platformnya. Yang awalnya tuh semua orang bisa lihat, tiba-tiba bisa digembok. Iya. Tiba-tiba ada fitur lagi close friend, Close friend. ada filter lagi sekarang itu flip side ya. Nah, flip side itu seperti konsep yang saya ceritakan tadi. Orang itu punya depan panggung nih, yang sebenarnya sama yang belakang panggung, yang Aduh, dia fakta. ya, yang buat dia sendiri. Jadi kalau yang close friend itu ibarat kata buat circle-nya dia nih, kalau di Iya. kehidupan sehari-hari. Flip side itu buat dirinya sendiri. Tapi sebenarnya teman-teman saya yang sudah tergabung di flip side tetap memasukkan saya gitu. Jadi ini flip side tuh gimana ya bedanya terus sama close friend tuh apa ya gitu. Mungkin lebih ke teman dekat lagi. Paling berarti yang paling intens gitu. Nah, konsepnya itu sepertinya bisa disamakan seperti yang tadi, bahwa kita itu sebenarnya punya depan panggung, kita di depan orang-orang, di depan masyarakat, yang kadang-kadang kita tampilnya tuh ya rada sedikit menutupi diri kita sendiri ya, sama yang belakang panggung tuh yang benar-benar kita. Kan kamu nggak mungkin tuh misal di rumah baru ada sesuatu gitu, pas di sekolah kamu ketemu temanmu merengut gitu saben hari gitu. Ya, itu kan sama seperti di Instagram, kadang kamu sedih tapi yang ditampilkan di Instagram itu JJ ya, cedak gendut, atau mungkin apa gitu, konten yang apa gitu ya kan, yang Konten lucu-lucu ya, meme gitu kan. Itu kan sebenarnya sama seperti konsep tadi, kita punya depan panggung dan belakang panggung gitu. Terkait dengan personal branding tadi, setiap orang yang di depan panggung itu berupaya untuk punya personal branding yang dikenal sama orang. Ya, cara dikenalnya ya bisa dengan cara yang unik-unik ya. Makanya kamu pernah lihat selebgram, atau mungkin kamu kenal teman sepantaranmu deh, yang paling gampang dikenali kan yang unik-unik. Iya. Iya benar. Pokoknya yang beda deh sama yang lain. Nah, personal branding tuh cara paling gampangnya yaitu temukan hal yang unik atau hal yang berbeda dari biasanya gitu. Itu akan dikenal nih. Ibarat kata di atas panggung tuh langsung jadi spotlight gitu. Kayak misal di kelas, oh ini ya si Iyo yang lucu itu ya gitu ya. Soalnya yang lain nggak lucu ya kan, ya kan gitu. Tapi emang gampang banget seseorang itu melabeli diri orang lain ya Bu. Kayak misal di Instagram tuh, oh si Jelita ini Instagramnya kosong, berarti dia pemalu. Padahal sebenarnya enggak. Introvert kan gitu Iya, ya. Introvert nih misterius gitu. Padahal enggak. Enggak. Iya kan. Belum sempet aja ya. Iya. Gitu. Enggak mau terlihat mencolok Bu Iya. sebenarnya. Jaga image. Ya jaga image. Ntar tak benerin ya. Oke. Lanjut. Sebenarnya penting gak sih kita harus punya personal branding gitu? Penting gak? Penting atau penting banget? Kalau menurut saya sendiri sih penting banget ya Mbak Penting ya. banget. Karena personal branding sendiri itu juga mempengaruhi pandangan orang terhadap kita ya. Jika kita punya personal branding yang bagus, pasti kan orang juga memiliki kesan yang positif terhadap kita. Dan personal branding sendiri menurut saya sangat membantu untuk karir seseorang ke depannya ya. Misal kalau ada orang yang brandingnya tuh kayak aktif dalam organisasi, sering diundang ke podcast, sering mengisi kegiatan kayak gitu, sering jadi narasumber, pasti kan banyak perusahaan yang melirik tuh ke depannya kalau buat mendaftar kerja, seperti itu sih. Kalau Bu Alvina penting gak Bu? Atau gak penting Bu? Sangat penting di era sekarang ya. Di era sekarang personal branding itu sangat penting. Makanya nih kalau teman-teman perhatikan, kenapa sih ada Kurmer gitu ya, ada kurikulum Merdeka Kenapa yang ya? konsepnya itu kayaknya beda banget sama kurikulum yang sebelumnya. Kurikulum sekarang itu mengedepankan bahwa setiap anak itu unik. Makanya tuh kadang mungkin bapak atau ibu guru kalau ngajar di kelas pakai medianya macem-macem gitu. Ada yang kamu disuruh baca, ada yang disuruh nonton video, ada yang mungkin kamu diajak main game. Karena itu sebagai upaya untuk bikin kamu itu menghargai perbedaan sama keunikan setiap manusia. Nah, kayak misal nih dari pendidikan kamu diajari untuk
mengenal gaya belajar yang berbeda-beda. Itu kan sebenarnya sudah cara sederhana untuk kamu tuh sebenarnya punya keunikan tersendiri loh. Nah, keunikan sendiri ini bisa jadi modal kamu untuk membangun personal branding. Misal kamu tuh anaknya visual banget nih. Kamu suka hal-hal yang sifatnya itu gambar, sesuatu yang bergerak, dan itu nggak masalah. Misal kamu di kelas ternyata cuman kamu tok yang kayak gitu, mungkin di zaman dulu kamu akan dianggap aneh, tapi kalau di zaman sekarang kamu akan ya udah, kita kan Iya. emang beda-beda. Dan personal branding itu menurut saya sangat penting karena itu bisa membedakan satu orang dengan orang yang lainnya, termasuk kayak yang kembar nih. Misal eh, mm, ada nggak ya yang angkatan Lika sama Mahes. Lika sama Mahes, tapi Saya itu kembar. oh iya Iya. sama siapa aja? Nggak ke sekolah di sini. Oh gitu. Kayak anak kembar pun itu kan pasti punya identitas yang Iya. membedakan kan Iya. gitu. Nah, anak kembar aja diupayakan untuk bisa dikenali nih, Iya. dibedakan. Lah masa yang malah beda-beda ini nggak punya sesuatu yang beda, nggak punya branding sendiri kan gitu ibarat kata. Jadi penting banget itu. Berarti sebenarnya tuh kurikulum merdeka secara kita tidak sadari itu mengolah personal branding ya, Bu. Betul. Betul. Tapi baiknya tuh personal branding tuh diolah kapan sih, Bu? Dari kecil atau ya mulai beranjak dewasa? Kalau dari saya sedini mungkin. Ya, Sedini betul. mungkin. Ya, tadi pas awal saya menjelaskan tentang identity tadi ya, yang bahasa Inggris itu ya, identity as becoming sama identity as being. Jadi identitas yang berwujud dan identitas yang berproses. Jadi sedini mungkin, misal ya perempuan ya, itu kan wujud nih, udah berwujud nih dari sananya. Becomingnya gimana? Mungkin perempuannya mau dibentuk yang gimana nih? Perempuan yang girly abis, yang sekarang kalau istilah anak sekarang adalah yang apa tuh namanya, cupcake girl ya. Oh iya. Cewek kue, Ya, cewek kue. cewek kue. Hmm. Nah, apa yang dia tuh kayaknya bisa cowok bisa cewek gitu ya. Tomboy. Maksudnya kayak yang tomboy Hmm. gitu, atau anaknya bisa ya kadang-kadang tomboy, bisa-bisa kadang feminin kan. Sebenarnya dari kecil sudah diberikan kebebasan dari cara berpakaian, dari cara dia memilih warna kesukaan. Anak kecil itu semakin dini dikenalkan dengan keunikan cara dia mengenal diri, semakin dia jauh dari yang namanya insecurity ya. Itu kan Yes. penyakitnya Anak muda. muda. anak muda zaman Ya. sekarang ya gitu. Dia bisa menerima dirinya sendiri, kalau di bahasa akademisnya tuh namanya self esteem ya. Jadi dia bisa menerima diri sendiri, bisa istilahnya tuh kayak mensyukuri keberadaan dia, bentukannya, pada akhirnya mencapainya tuh mensyukuri ciptaan Tuhan yang bentuknya dia itu. Jadi sedini mungkin, nggak nunggu dia SD, nggak nunggu dia SMA kayak gini, nggak, tapi dari kecil itu sudah dikasih kebebasan memilih, biar dia tuh tahu dia tuh suka warna apa, oh dia tuh unik gitu. Menurut Berarti saya parenting tuh juga ini ya, apa Berpengaruh namanya, ya. penting juga buat personal branding Mm-mm. anak gitu ya, Bu. betul. Betul. Mhm. Oh iya, kalau dari Shiva sendiri, kan kamu itu ikut Forum Anak Indonesia ya? Mohon maaf, Surakarta. Oh ya, Surakarta. Forum Anak Surakarta. Nah, itu tadi kamu bilang kamu membangun personal branding kamu sendiri. Itu gimana sih caranya kamu biar bisa membangun personal branding yang kamu miliki sekarang itu? Kalau dari saya sendiri sih, awalnya saya kayak lebih ke mengenali diri saya sendiri dulu ya. Kayak saya lebih memperdalam lagi tentang apa sih keahlian yang saya bisa, terus ciri unik apa yang saya punya, seperti itu. Terus baru saya juga banyak explore lah tentang orang-orang di luar sana yang mungkin sudah mempunyai personal branding yang bagus. Nah, mungkin saya bisa kayak amati, tiru, dan modifikasi seperti itu sih. Iya, amati, tiru, Modifikasi. modifikasi. Kayak Bukan. uang nih. Amati Modifikasi seperti Ya, itu kayak sih. inget iklan Mm-mm. uang ya, Bu ya. Iya iya, ingat sesuatu. Seperti ya. itu sih, Josephine. Kalau dari Bu Vina, ada nggak sih Bu cara-cara untuk membangun personal branding itu? Kalau kita mau ngomonginnya dari yang fase apa dulu nih? Fase yang kecil apa yang fase Dari kalian ini? Yang Kecil dulu lah, awal-awal kecil. gitu. Yang awal-awal. Kalau dari
saya ya yang dari kecil menurut saya itu bisa ditampilkan sosok figur ya. Kamu tuh kan sering ya nonton anak-anak kecil itu nontonnya Upin Ipin, ya dia meniru Upin Ipin gitu Iya. kan. Ya kan? Iya, bener. Personal brandingnya dia itu ya yang dia tahu, yang dia lihat di kehidupan sehari-hari. Jadi nek dari kecil ya silahkan kalau punya adik nih, silahkan munculkan sosok yang bisa membuat dia tuh terinspirasi. Jadi dia bisa, oh saya mau kayak gini nih. Meskipun tadi amati tiru modifikasi ya, tapi manusia kan berkembang nih. Ya. Oh mungkin di umur pas TK dia nirunya sama kakak sepupunya atau mungkin kakaknya gitu ya. Nanti pas SMP dia akan nirunya tuh kakak kelasnya mungkin. Betul. Nanti SMA dia akan niru tokoh yang di selebgram atau di medsos atau yang mungkin yang dia tahu gitu ya. Idol. Heeh. mungkin. Atau mungkin justru dari orang tuanya gitu. Nah kalau saya sih dari semuanya nih, kalau saya mengusulkan sih kalau bisa yang diamati tiru modifikasi itu adalah orang di sekelilingnya. Mungkin bisa orang tuanya atau mungkin kerabat dekat ya, sepupu atau mungkin pamannya atau tantenya atau mungkin gurunya. Jadi kan itu sudah, daripada kamu niru selebgram yang kamu nggak tahu nih belakang panggungnya seperti apa, kamu hanya lihat depan panggungnya nih itu, terus kan kamu kayak menirunya cuma separuh. Ya, betul. Nah kamu mending niru yang di sekitar kamu aja gitu. Kalau di fase seperti teman-teman, saya selalu berharap teman-teman itu bisa memunculkan personal branding itu bukan dari orang saja ya, tapi juga dari buku bacaan. Karena kalau Iya. teman-teman dari orang saja itu, orang itu juga akan berkembang, kamu juga akan berkembang. Tapi kalau dari buku nih, misal dari biografi tokoh ya, tokoh seseorang yang sudah hebat gitu, itu kan dia sudah ibarat kata teruji. Misal kayak biografi pahlawan kamu baca gitu, oh tokoh-tokoh ini nih kayaknya bisa nih dijadikan social brandingku. Contoh kayak misal suatu saat kamu mau baca mungkin Jose atau Jelita atau Shiva ya, baca salah satu novel atau mungkin biografi yang di situ tokohnya tuh menginspirasi banget. Nah kamu bisa menambah personal branding itu selain kamu niru orang di sekitarmu gitu. Jadi kamu akan semakin unik, nggak sama, nggak pasaran lah sama Ya. orang-orang di sekitarmu gitu. Oke. Tuh. Tapi emang cenderung tuh orang-orang tuh meniru seseorang yang lain ya bu kalau personal branding. Kayak misal ya saya saya sendiri gitu ya. Saya lihat seorang Jerome Pauline gitu. Seorang yang pandai, seorang yang tangguh. Tapi dia seperti itu tuh karena personal brandingnya yang memang baik di keluarganya juga. Nah, setelah saya amati, oh saya juga pengen deh kayak Jerome Pauline. Ya, seperti itu ya, bicara orang tuh kadang membangun personal branding tuh dari meniru orang lain gitu. Tapi gimana kalau seseorang membangun personal brandingnya tuh malah luput gitu bu. Jadi melihat orang, tapi orangnya tuh bukan ya buruk gitu, bukan orang yang bisa dibilang punya personal branding yang baik. Iya, paham. Misal kayak gini nih, kamu suka sama sosok yang misal dia adalah gamer gitu ya, suka nih dia tenar kaya gitu, yang kamu lihat adalah dia sosok yang kaya, yang terkenal, yang lucu gitu kan. Kamu pengen punya personal branding yang lucu, yang kemudian nanti bisa terkenal, itu yang mau kamu kejar itu. Tapi kamu nggak tahu nih, ternyata dia tuh dibalik itu dia cari ide yang benar-benar nggak tahu kan. Nah itu menurut saya tuh kalau mau tadi mencari sosok untuk personal branding yang itu kurang tepat, ya disitulah cara teman-teman untuk menfilter ya kan. Menurut saya anak-anak di era sekarang itu sudah mulai pintar untuk memfilter ya. Jadi sudah bisa nih kayak misal ini kayaknya enggak seperti di era saya. Wah, kelihatan tua banget nih. di era saya itu ngelihat sosok itu ya kayak secara keseluruhan. Jadi kalau mau mengimitasi nih, meniru tuh kayak dari atas sampai bawah. Kamu coba deh cari, nanti mungkin bisa googling ya,
remaja di tahun 2010-an gitu. Nanti potongannya itu lah sama sosok, cara ngomongnya juga sama seperti sosok dulu. Itu ada sosok yang namanya Mita the Virgin gitu. Kalau mungkin kamu belum lahir itu ya. Saya tidak tahu Nggak juga. tahu. Pas saya SMP, pas saya SMA, semua orang itu niru dia. Tanpa tahu nih dia tuh kepribadiannya seperti apa gitu. Jadi yang ditiru tuh kayak ya rada nanggung juga gitu. Nah, di era sekarang ini yang semakin terbuka lebar, menurut saya teman-teman itu bisa meminimalisir salah meniru orang deh kayaknya. Karena makin banyak nih orang-orang yang buat tiru juga. Iya. Masa iya kamu cuma nonton Jeremy Pauline dalam satu ini kayaknya enggak kan? Pasti kayak ada tokoh satu lagi. Nah, kamu mungkin bisa mengambil baik-baiknya dari mereka aja nih. Terus kamu gabungin. Karena tadi konsepnya adalah semakin kamu unik, semakin berbeda dengan orang lain, yaitu semakin kuat personal brandingnya. Jadi kamu mau ambil personal brandingnya si Jerome Pauline apa nih? Misal pintar matematikanya, tapi dia mungkin punya kekurangan yang bisa kamu tambah dengan personal branding yang lain. Bisa kamu imitasi dari sosok yang lain misal gitu. Oh, mungkin disesuaikan aja dengan kamu, tapi yang penting jangan sampai lupa sama kamu sendiri, jati diri gitu. Jadi kalau kita membangun personal branding tuh kita juga harus tahu kelemahan kita juga ya Bu. Jangan Betul. memaksakan harus kayak gini loh gitu. Betul, Ya, yang harus penting paham mengenali kemampuan, diri ya. diri Kapabilitas sendiri kita. dulu ya gitu. Oke. Ini Siva. Ayo, kamu gimana? Kalau dari saya sendiri sih memang seperti yang dikatakan Bu Vina ya, pasti dari seumuran kita tuh sudah bisa memfilter lah buat meniru orang lain. Nah, pasti dari diri kita sendiri juga tahu kayak mana yang perlu ditiru, mana yang tidak. Jadi kalau menurut saya sih mungkin dari seumuran kita bisa sih untuk memfilter orang-orang yang patut ditiru atau tidak. Jadi kemungkinannya sedikit untuk salah terjerumus dalam personal branding, seperti itu sih Mbak. Ada nggak sih sebenarnya tuh personal branding pro dan kontranya? Kepo sih Bu saya dari dulu. Bisa nggak sih kalau personal branding tuh ternyata punya kontra? Ada. Ada. Loh, Apa tuh? coba deh teman-teman mungkin bisa lihat sosmed gitu, memperhatikan ya, kamu mengobservasi nih, mengamati. Sosiologi. Weh, Ya, sosiologi sosiologi. banget nih ya. Siap. Ada sosok yang mungkin dia memang sengaja nyebelin. Sosoknya tuh memang sengaja nyebelin nih di sosmed. Personal brandingnya emang itu gitu. Kamu kalau mau lihat Mak Eli itu Mak Eli, di ya. YouTube itu Iya. kan personal brandingnya emang dia ngeselin ya. Terus kalau di kalian tuh siapa ya? Mungkin kalian nonton YouTube atau kontennya siapa sih ya? Siapa ya? Aduh, jarang nonton Bu. Iya, bicara nonton YouTube Bu. Oh, Fokus belajar wah, bercanda. ya ampun, rajin sekali, masya Allah. Jadi ada kok beberapa orang yang memang sengaja, karena tadi premisnya tuh apa ya namanya, konsepnya adalah dia berbeda, semakin unik semakin dia dikenal. Karena nih banyak orang lucu-lucu nih, ini dia bikin personal brandingnya ngeselin. Ada orang yang kalem-kalem, dia marah-marah. Lah kamu masa nggak tahu Maiden? Tahu. Tahu dong Maiden. Iya. Ya kita lihat dari segi personal brandingnya Maiden dulu deh. Terus mungkin yang sering seliweran itu mungkin yang muslim belakangan ini lihat Habib Jafar ya. Itu iya. sosok tokoh agama yang cara ceramahnya itu beda dengan Oh iya. Iya kan? Iya. personal brandingnya dimunculkan tuh. Dia menemukan keunikan yang kayaknya nih nggak ada yang nyamain deh. Terus Maiden itu dia jualan sambil marah-marah. Iya. Kamu di kehidupan sehari-hari kamu mau beli apa? Beli kamu dimarahin sama penjualnya kan? Enggak. Iya. Jarang ya, enggak Iya. ya? Gitu. Lah, nih si Maiden itu menemukan ciri yang kayaknya apa ya namanya? Nggak dimiliki orang lain. Genuine. Apa ya? Genuine tuh alami, kayak bener-bener baru gitu loh. Yang ini tuh genuine deh gitu. Terus dia pakai itu kemudian dia dikenal kan. Nah, cara dia dikenal itu kan personal brandingnya dia. Dan saya yakin itu nggak cuman sekali tapi juga berproses Ya, gitu loh.
Gitu sih. Jadi sama sih mungkin tadi yang dibahas Jerome Pauline, itu juga saya yakin dia seperti sekarang ini, dengan Waseda Boys, terus dia pintar matematika, sering bercanda, ya kan? Iya. Saya yakin dia juga membentuk itu, personal branding itu, dengan melihat orang matematika kayaknya semuanya serius nih. Saya yang lucu Iya. gitu. Iya. Oh, Ya. iya. Itu. Menurut saya seperti itu Mbak Jelita dan Mbak Jose. Tapi pernah Oke. nggak Bu Alvina atau Shiva gitu bangun personal branding nih, terus ternyata personal branding yang Bu Alvina atau Shiva miliki itu nggak disukai sama orang gitu, jadi malah dihujat, dijudge gitu. Pernah nggak Bu? Kamu dulu. Kalau Oh, ya, dari Siva saya dulu. sendiri sih pernah ya Mbak. Ya pasti adalah orang yang nggak suka kayak gitu. Pada pengalaman saya dengan forum anak sendiri, kan pasti itu berbaur dengan orang banyak ya. Dari berbagai kelurahan, berbagai kecamatan, bahkan bisa kayak berbagai kota seperti itu. Nah, mungkin ada personal branding dari saya itu yang tidak disukai orang lain karena menurut dia kayak kok kayak gitu sih? Apa sih gitu Kok ya? cara ngomongnya kayak gitu sih? Kayak harusnya cara ngomong yang bener tuh kayak gini, sesuai dengan aku kayak gitu sih. Pasti ada sih yang nggak suka kayak gitu. Ya beda sudut pandang sih ya Bu. Ya, Iya. Mm-mm. Kayaknya ini ya terlalu mustahil membuat semua orang suka sama Iya. kita ya. Iya. Jadi personal branding itu kayaknya gini, seberapa kuat kita mempertahankan Iya. itu, semakin kita dikenal dengan itu. Paham nggak? Bang. Kayak kamu mau bangun personal branding yang kamu sosok yang tegas nih. Contoh saja saya ya, di angkatannya Jelita sama Jose dan Shiva mungkin personal branding saya berbeda. Di angkatan kamu mungkin saya jauh lebih hahaha, lebih ini ya, lebih Iya, ya hahihi, seperti ya. apa Jel? Ya seperti itu. Ya mungkin akan berbeda nih sama angkatan ini karena memang personal branding saya sesuaikan gitu. Jadi dan pada saat ini kalau ditanya anak-anak angkatannya Jelita sama Shiva lebih menyukai saya yang mana, ya pasti angkatannya Jelita Saya. yang lebih menyukai saya karena personal branding yang saya bentuk untuk angkatannya Jelita itu memang semenyenangkan itu. Sedangkan di angkatannya Jose dan Shiva saya tambahkan ketegasan di situ. Itu jadi menurut saya yang namanya personal branding itu bukan hal yang mutlak tapi juga bisa berubah-ubah. Betul. Dan kita tidak bisa memaksa orang untuk selalu menyukai personal branding kita. Kok nggak stres Iya, ya? iya, Jadi iya. kayak semua orang harus suka aku. ya. Pasti nanti overthinking sendiri sih. Betul. Merasa punya tekanan yang Iya. mana. Iya. Selama kamu masih bisa mempertahankan itu, kayak misalnya ya saya nih, selama saya mau bisa masih tegas dan masih ya bisa bercanda ya sama angkatannya itu dan tidak merugikan, ya saya akan itu. Pada akhirnya angkatannya Jose dan Shiva mengenal saya berbeda dengan angkatannya Jelita. Karena saya mempertahankan itu gitu. Nah, makanya di proses personal branding itu teman-teman harus mengenali diri sendiri ya. Kamu harus mengenali dirimu sendiri karena kamu itu bukan orang yang mbok tiru. Ya. Keluargamu beda, mungkin cara didikannya beda. Mengenali dirimu sendiri, mengenalinya itu baik kekurangan dan kelebihanmu. Habis itu kamu sesuaikan kan? Oh ini kamu ibarat kata ramban. Oh aku nyontoh yang si A, si B, si C, buat sesuaikan. Terus kamu harus pede. Kamu sudah bangun personal branding, ya kamu pede aja. Jangan kayak personal brandingku kayaknya nggak disukain sama si A deh. Terus besoknya kamu kayak Kepikiran. nggak jadi gitu. Lah kamu nggak jadi manusia unik no. Iya. Kamu akan jadi sama no sama yang lain dan itu membosankan. Itu. Sangat membosankan. Iya. Emang susah kalau mau menyenengin orang lain tuh. Iya. Hashtag curhat ya. Hashtag Gitu. Tapi saya ada pertanyaan nih Bu, kan di dalam sosiologi itu ada orang yang emang dia tuh udah dilabeli sama masyarakat. Misal dia sebelumnya belum mengetahui soal personal branding, terus dia melakukan hal buruk gitu ke masyarakat, akhirnya dia dilabeli. Itu apakah dia masih bisa membuat personal branding yang baik untuk dirinya sendiri gitu Bu? Bisa. Jadi
ini ada konsep lagi nih di sosiologi, namanya Sosio adalah pula. ini les ya judulnya, ya ampun, plus les nih. Jadi ada yang namanya resosialisasi. Jadi ketika kamu tuh kayaknya sama masyarakat dianggap menyimpang, nggak banget lah ibarat Iya. kata, sama teman-temanmu tuh dianggap kayak ini orang aneh deh. Kayak misal semua orang suka Korea, kamu tiba-tiba suka Arab gitu ya. Itu kan kayak beda sendiri Jauh. ya. Iya. Terus kemudian kayak ini orang kayaknya berbeda deh sama kita gitu. Masa iya kita suka ini, dia beda suka itu gitu kan. Biasanya kan yang berbeda dan minoritas itu cenderung di Ya, ya, gini, ya, gini. ya, gitu kan. Nah, tapi kemudian kalau tadi Jesse bilang bisa nggak sih Bu kita membentuk ulang itu? Bisa. Bisa. Kita dengan cara membuka diri. Mungkin kayak ya aku tetap suka Arab tapi aku tidak menghina orang yang suka Iya. yang berbeda sama aku gitu. Iya. Terus masih mungkin ngobrol bareng atau ngerjain tugas bareng, tapi yang bahasnya bukan tentang itu deh. Itu kan masih bisa tuh. Iya. Iya, Gitu. iya. Dan terus nanti kan resosialisasinya kayak menyesuaikan. Resosialisasi itu sebenarnya tahap kamu kayak nih sosialku gini, kamu beda, terus kamu mencoba untuk membaur nih gitu, mengisi nilai-nilai yang hampir sama-sama mereka, itu namanya resosialisasi. Gitu. Kayak misal kamu besok semua temanmu anak 10-3 nih masuknya ke IPA semua nih, Iya. kamu kayak aku pengen ke IPS gitu, terus tiba-tiba kamu ke IPS sendiri gitu, kira-kira pasti ada yang kayak oh IPS sendiri nih, Iya. entah bercanda apa Iya. beneran ya. Tapi kan bukan berarti kemudian kamu IPS sendiri terus kamu nggak bisa berteman. Iya, Nah, benar. kamu bisa berteman. Nah, dengan cara apa? Resosialisasi. Oh, beradaptasi. Mungkin menyamakan nilai dan norma sama mereka gitu. Oke. Gitu, guys. Manusia itu kan dinamis ya Bu, Mm-mm. bisa ya gonta-ganti. Nah, Mm-mm. gimana caranya supaya kita tuh bisa tetap mempertahankan personal branding kita itu? Iya ya. Iya ya, gimana Bu? Kalau saya itu menganggap bahwa personal branding itu tidak sesuatu yang mutlak soalnya. Iya. Itu bisa Jadi berubah-ubah, bisa Jel. berubah. Bisa berubah-ubah. Contoh nih, barangkali pada saat ini kamu seperti ini, pas kuliah kamu akan berbeda lagi. Beda. Oh, iya. Saya nih, meskipun saya sudah dewasa ya, sudah bukan remaja lagi, bukan mencari jati diri, tapi pasti saya akan mengalami proses yang berubah lagi. Personal brandingnya juga akan berbeda gitu. Personal branding dari orang tuh paling kelihatan dari apa sih? Dari cara berpakaian, dari cara ngomong. Nah itu kayak udah kelihatan nih personal branding yang mau dimunculkan dia tuh apa sih gitu. Kan beda nih ketika saya ngomong kayak gini, mungkin 2 tahun lagi saya akan ngomongnya lebih halus. Iya, Ya. lebih halus. Saya tunggu Bu. Gitu ya, kayak saya karena mungkin barangkali 2 tahun lagi saya mungkin udah punya suami, udah punya anak yang kemudian saya menjadi contoh. Jadi Iya. personal branding itu memang menurut saya tidak bisa pakem. Mungkin dia akan berubah sedikit demi sedikit. Kayak kamu lihat Ria Ricis deh. Oh iya. Kamu pasti hidup hidup dan tumbuh dengan Ria Ricis dong. Iya. Atta Halilintar juga dong. Iya. Sama apa beda tuh mereka? berbeda Beda sangat ya. sih, Bu. Nah, personal brandingnya berbeda. Nah, itu Jel. Menurut saya personal branding itu nggak ada yang kayak statis gitu. Sama seperti sifat manusia yang dinamis, dia juga berubah-berubah. Oke. Gitu. Jadi terus berkembang ya, Bu, buat Oke. personal branding. Berarti lingkungan itu mempengaruhi nggak sih Bu? Pengaruh mempengaruhi? banget. Personal branding itu dipengaruhi sama ibarat kata dirinya dia sendiri ya. Itu terus lingkungan, pola didikan orang tua sama ya lingkungan. Misal kamu nih mau jadi personal branding yang rajin banget, dilalahe lingkunganmu tidak mendukung, circlemu ini tidak mendukung. Wih, ya udah ya kan, rada susah. Tapi bukan berarti nggak bisa ya, tapi rada susah gitu. Pasti akan terpengaruhi sih. Iya, terpengaruh ya. Oke. Apalagi manusia tuh gampang terpengaruh. Betul. Paradigma nggak jadi. Ibu siap sosiologi nih. Kuis dadakan Ya, dulu tuh saya nggak suka sosiologi tau Bu. Oh iya. Iya, kan dulu remet terus kan Bu. Iya, nggak apa-apa. Sekarang enggak kok Bu. Nggak apa-apa. Ayo. Emang susah ya.
Iya, nggak apa-apa aja. Susah sih, soalnya Bu Vina susah-susah sih. Iya, iya, nggak usah curhat kalau. Iya, iya. Curhat dikit gak apa-apa. Terus ini Bu, manfaatnya personal branding itu apa sih? Siva dulu deh. Oh iya dia. Oh iya. Diem-diem. Oh iya iya. Menurut oke. Siva apa nih? Kalau menurut saya sendiri manfaat personal branding itu ya bisa benar-benar membantu kita sih buat ya karir-karir, terus buat membantu kita buat kayak dapat lingkungan itu yang baik, supaya personal branding kita tuh juga ikut positif gitu sih Mbak. Dan juga kalau semisal personal branding kita baik kan, kita juga ya seperti apa yang saya bilang tadi, kayak membantu buat karir kita ke depannya lah, biar bisa banyak dikenal sama orang lain, terus banyak juga dikenal sama perusahaan-perusahaan, dan kita tuh lebih dimudahkan dalam mendapatkan pekerjaan gitu sih. Kalau Bu Alvina, aduh capek ya Bu jawab terus ya. Enggak. Saya sangat semangat. Nih, baju saya aja merah, gak Eh, nyambung ya. apa nih merah-merah? Ini merah, menyala banget. Kalau manfaat personal branding ya, kalau saya melihat personal branding itu bisa jadi modal. Kalau sederhananya, simpelnya, personal branding itu bisa bikin kamu terkenal. Betul. Terkenal, kemudian kamu bisa, kalau kamu terkenal kan di era sekarang kamu pasti nek terkenal itu kan punya privilege ya, entah Iya. privilege Banyak tuh. apapun itu gitulah ya. Kalau di sosmed ya mungkin dapat endorse gitu, tapi kalau di kehidupan sehari-hari kalau kamu dikenal tuh setidaknya kamu akan mendapat kemudahan ya kan. Orang terkenal sama orang enggak tuh Iya. Beda. beda gitu kan. Kayak misal suatu saat kamu kenal nggak si X ini kebetulan punya personal branding yang kuat banget nih. Oh iya kenal gitu. Kenapa dia tadi jatuh tau, oh iya gimana jadi obrolan, terus Iya. kemudian jadi makin banyak teman. Personal branding itu juga bisa membuat luas relasi, relasi, ya. ya. Itu tadi yang dibilang Siva. Di jangka panjangnya kalau kamu punya personal branding yang kuat, ya kamu itu bisa jadi orang yang lebih mateng. Emang masak Bu gitu. Lebih mateng maksudnya gimana Bu? Yang lebih mateng tuh istilahnya kamu proses berpikirnya, proses mendewasanya tuh lebih bagus Iya, dibandingkan teman-teman yang mungkin tidak Melakukan personal branding. tidak kenal personal branding itu guys. Jadi sangat amat penting sekali ya personal branding itu Bu. Saya sebenarnya tuh masih kepikiran, ada nggak sih orang yang nggak punya personal branding? Kayaknya ada deh. Ada ada ya? sih. Pasti Kayaknya ada ya? deh. Menurut saya pasti ada anak yang tidak seberuntung kita semua, yang kebetulan dia itu selalu dianggap sebagai nggak perlu punya personal brandingmu cukup nama gitu. Nama itu kan sebenarnya juga personal branding loh. Makanya nek kamu perhatiin nih, nama Instagrammu itu kan juga personal branding. Iya kan, nama akun-akun selebgram itu kan kadang juga beda sama namanya dia sendiri. Iya. Nama artis-artis itu juga Oh ya, nama kayak sendiri. Wendy Cakur Nah, ya. itu Punya Keanu, nama Keanu. sendiri. Nah, ada beberapa orang yang mungkin tidak seberuntung kita dan tidak seberuntung itu tuh dianggap bahwa ngapain sih personal branding gitu. Kamu tuh misal dia hidup di lingkungan toksik gitu ya. Ngapain, buat apa personal branding? Kamu tuh akan tetap kayak gitu-gitu terus. Kayak ibarat kata tuh dia yang menolak perubahan dan dia yang kayak menolak bahwa sesuatu itu bisa ada hasilnya gitu. Jadi dia uripe lempeng wae. Kayak tidak seberuntung kita yang bisa explore gitu. Betul sih, menurut saya juga ada beberapa kayak teman saya itu juga berpikir, ngapain sih personal branding, ya kita ya diri kita sendiri aja, nggak usah di personal brandingin seperti itu, kayak karena mungkin pengaruh dari lingkungan sekitar dia juga sih. Ya, pada akhirnya lihat tuh. Sudah Ya. berapa menit? Tidak terasa. Sudah Tidak lama sekali. terasa. Udah hampir 50 menit ya, 50 menit. 1 jam kurang 10 menit. Les sosiologi Ya, hari ini ya. sosiologi. Ilmu baru. Ya, ilmu baru. Menyenangkan bukan? Ya. Iya. Jangan jabukan. Ya kan bukan. Ayo, Bu. Kok gitu? Kamu tahu kan yang konten itu
Ya, yang Fisika mudah bukan itu kan juga personal branding deh. ya bisa, tapi mati. Iya, Itu kan juga iya. Oh, itu personal branding gue. Mm-mm. Baru tahu, padahal tuh lewat kata-kata loh. Bisa lah, kayak misal kamu lihat Komeng deh, Komeng, oke. kamu Komeng. pasti spontan keingetnya siapa? Komeng. Komeng. Uhuy. Uhuy. Nah itu dia bikin kata-kata yang membuat dia juga dikenal lewat Dikenal. personal branding. Iya. Jadi pada intinya tuh personal branding itu adalah sesuatu yang membentuk kita gitu ya, Bu. Bagaimana orang itu mengenal kita, memahami kita gitu. Jadi kita tuh sebagai orang yang seperti apa sih kita ini. Tapi kuncinya juga satu, kalau kita mau membangun personal branding itu juga jangan pernah memaksakan kita harus seperti ini loh gitu. Iya. Harus memahami kemampuan kita, kapabilitas kita tuh juga seperti apa kelemahan kita gitu ya, Bu. Betul. Ada pesan nggak Bu Alvina dan Syifa gitu? Kalau dari aku sendiri sih, buat teman-teman di sana jangan takut buat membangun personal branding. Percaya diri aja bahwa diri kalian itu unik dan semua orang tuh pasti punya keunikan masing-masing. Seperti itu. Super. Weh. Saya boleh nggak kayak ya saya diwakili Iya. Syifa? Boleh ya? Gitu ya? Boleh. Boleh. Jadi ini gimana Bu? Diwakili Bu? Enggak. Kalau pesan saya tentang personal branding, teman-teman silahkan explore sebanyak-banyaknya. Kayak menurut saya personal branding itu kan nggak bayar ya. Kamu Iya. itu kan mengeksplorasi dirimu Iya. sendiri. Menurut saya manfaatkan selagi masih muda, karena nanti pas sudah mulai usia ya pas 20 itu kamu sudah, biar nggak penasaran lagi, biar kamu tuh nggak dikira ABG telat gitu loh. Kayak masa remaja nih kamu silahkan eksplorasi kayak personal brandingmu yang apa, oh ini nggak cocok, oh ya udah ini nggak cocok, ini ya udah gitu. Biar apa, biar kamu tuh nanti bisa ketemu, oh yang cocok buat aku tuh ini loh gitu. Jadi nggak ada salahnya, nggak bayar juga, nggak berdosa kan. Ya emang kita tuh emang harus mengenali diri kita sendiri juga ya, Bu. Betul. Siapa tuh aku nih sebenarnya gitu. Ya silahkan eksplorasi, pesan saya silahkan eksplorasi selama itu tidak melanggar agama dan tidak memakai narkoba ya. Silahkan Oke. explore gitu. Tuh. Ya pada akhirnya podcast sudah selesai. Weh. Yeay. Tepuk tangan. Ini suatu hal baru sih, karena buat aku sendiri juga belum mendalami tentang personal branding. Bahkan tadi pun sebelum podcast nih ya, jujur aja nyari dulu personal branding. Nyari dulu YouTube, nyari dulu Google personal branding tuh kayak gimana. Karena juga ya emang penting sih memahami personal branding, apalagi buat teman-teman yang belum tahu apa personal branding itu, ya kita cari tahu lah. Ya dari podcast ini lah kita tahu lah ya. Nah, apalagi ya Bu ya, saya juga bingung Bu. Udah ya Bu ya. Yes, ini apa sih? kalau Pesan saya- kamu nih barangkali atau ya. apa? Jujur, personal branding ini benar-benar apa ya, bukan, ternyata saya udah pernah melakukan personal branding, tapi saya nggak sadar, dan lewat pembicaraan podcast ini saya jadi kayak, oh jadi selama ini aku personal branding, kayak baru paham sendiri gitu aja sih. Pesan kamu buat orang-orang nih tentang personal branding apa, Jess? Cerita juga nih. Nggak ada. Harus ada dong. Oh, Waduh. gini dong, jangan tiru saya. Saya juga baru personal branding. Ya, jangan tiru saya. Itu. Apa ya, jusnya ada nggak? Mungkin benar sih tadi, harus cari tahu apa yang ada di dalam diri kita sendiri, karena ya amati, tiru, modifikasi. Ingat Jangan tuh ya. plek-ketiplek. Iya. Jangan. Itu kita ngobrol ya. Ingat ya, ATM bukan Iya, ingat ATP. ya. Iya. Amati, tiru, modifikasi, bukan amati, tiru, plagiat. Plagiat, iya. Oke, mungkin kalau dari aku ya tadi sih. Kita tuh pertama-tama harus kenalin dulu diri kita siapa sih. Aku nih sebenarnya siapa sih? Seberapa kemampuanku tuh kayak gimana gitu. Jangan sampai kita tuh maksain diri kita harus jadi orang yang perfeksionis, harus seperti ini loh. Jangan. Mending kita kalau mau membangun personal branding tuh ya dari nol aja. Kita merangkak bareng-bareng, terus baru nanti deh kalau oh ternyata personal brandingku yang ini tuh cocok di aku, ya udah kita jalanin lagi, kita tingkatin lagi gitu. Ya, betul. Jangan takut kalau misal personal branding kita tuh berubah-ubah ya. Tadi kayak
Bu Alvina bilang ya, kita manusia dinamis gitu, nggak mungkin bisa ya harus gitu. Ya mungkin udah sih Bu. Ya. Kita mengucapkan banyak terima kasih buat Bu Alvina, buat Syifa, Ya, terima kasih. ya yang udah mau ya meluangkan waktunya ya. Maaf ya Syifa ya tadi ya. Gak apa-apa. Oke. Saya juga minta maaf ya. Minta maaf, semoga obrolan ini berfaedah ya. Ya, amin. Oh ya, mau mengucapkan juga selamat berpuasa ya. Oh iya. Terima kasih, kamu juga selamat untuk besok ya merayakan Paskah ya. Ya, Iya. salam toleransi ya. Oke, salam toleransi. Salam toleransi. Oke. Buat teman-teman, terima kasih juga sudah mau menonton podcast kita hari ini tentang personal branding. Nah, sekarang teman-teman kan udah tahu apa itu personal branding. Sekarang waktunya juga udah menunjukkan 55 menit 37 detik. Nah, siapa yang nonton sampai habis tuh, kita juga mengucapkan banyak terima kasih. Jangan bosan sama podcast kita yang kali ini. Oke, sekian dari saya Jelita. Dan saya Jose. Dan juga terima kasih Bu Alvina dan Syifa. Kami undur pamit. Dadah.